Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang tegangan dan arus bolak-balik atau arus AC, alternating current. Nah, tegangan dan arus bolak-balik ini merupakan materi fisika SMA kelas 12 dan pada video kali ini kita akan belajar review singkat tentang materinya, jadi hal-hal penting yang harus teman-teman kuasai dan beberapa latihan soalnya nanti. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau teman-teman ingat, di materi kelas 12 juga ada tegangan dan arus searah atau arus DC ya, direct current. Nah, perbedaannya adalah pada tegangan dan arus bolak-balik ini, nilai tegangan dan arusnya itu tidak tetap, tetapi dia itu berubah-ubah terhadap waktu secara periodik. Maka karena dia secara periodik, fungsi tegangan dan arus bolak-balik itu kita bisa gambarkan sebagai ya fungsi sinusoidal. Jadi kalau kita gambar bisa seperti ini teman-teman. Ini misalkan ada tegangan dulu ya, kita mulai tegangan, kemudian ini waktu, ini V. Nah, dia itu fungsinya fungsi sinusoidal akan seperti ini. Nah, kalau kita fungsikan, misalkan ini V, itu persamaannya adalah V itu sama dengan V maksimum, kemudian sin omega kali T atau sin omega T gini ya. Dimana nilai V maksimumnya adalah V puncaknya ini. Nah, ini nilai dari nilai puncak fungsi ini atau grafik ini kita sebut sebagai Vmax atau kita singkat Vm. Ini yang bawah juga ada ya, negatif nilainya nanti. Ini negatif Vm. Nah, jadi seperti ini. Dia itu nilai V-nya berubah-ubah sesuai dengan fungsi sinusoidal seperti ini. Sesuai dengan perubahan waktu, nilai V-nya juga akan berubah. Demikian juga dengan nilai arusnya. Arusnya juga akan sama ya. Jadi kalau kita gambarkan ini waktu T, kemudian ini I, maka fungsi I-nya juga akan berubah-ubah terhadap waktu seperti ini. Nah, jadi I di sini fungsi I-nya itu sama dengan I maksimum atau kita singkat tulis saja I max ya, dikalikan sin omega kali T atau sin omega T. Kemudian nilai I max-nya ada di sini. Ini I maksimum. Kemudian yang di bawahnya juga akan ada minus I maksimum ya. Minus I maksimum. Nah, seperti itu ya. Jadi ini perbedaan antara tegangan DC dan tegangan AC. Arus DC dan arus AC nilainya pada perbedaannya terletak pada nilai I dan V-nya yang berubah-ubah. Oke, jadi di sini kita mengenal ada namanya V maksimum ya. Teman-teman bisa lihat di sini V maksimum dan ada I maksimum. Nah, pada arus dan tegangan bolak-balik dikenal juga yang disebut dengan namanya tegangan efektif atau arus efektif ya. Kita singkat V efektif. Nah, V efektif atau VF itu berapa nilainya? Atau definisinya dulu. Jadi ini nggak akan saya tulis, tapi coba teman-teman perhatikan definisi dari V efektif itu adalah tegangan pada arus bolak-balik ya yang setara dengan tegangan pada arus DC. Artinya apa? Artinya dengan tegangan tersebut dia akan memakai atau menghasilkan daya yang sama pada tegangan DC. Itu definisi dari tegangan efektif. Nilai dari tegangan efektif adalah tegangan maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, ini ya, ini definisi kedua yang harus teman-teman pelajari yaitu tegangan efektif itu nilainya adalah V maksimum dibagi dengan akar 2. Nanti biasanya dalam soal nilai efektif itu tidak tertulis. Jadi misalkan teman-teman menemukan tegangan gitu, maka yang dimaksud adalah tegangan efektif. Tetapi kalau tegangan maksimum biasanya tulisannya jelas ya. Jadi tegangan maksimumnya atau apa itu ditulis dengan jelas di sini. Berikutnya juga kita akan punya namanya arus efektif atau I efektif ya. Sama definisinya, ini adalah arus yang menghasilkan daya yang sama seperti pada tegangan DC. Nilainya adalah I maksimum atau arus maksimum dibagi dengan akar 2. Itu definisi dari tegangan efektif dan arus efektif. Nah, itu pembukaan ya atau perbedaan secara singkat antara arus DC dan arus AC. Sekarang kita akan mulai masuk ke rangkaiannya ya. Kita akan bagi menjadi beberapa. Oke, ini ada. Nah, kita hapus dulu aja ini supaya tidak mengganggu ya. Oke, sekarang kita mulai dari rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian resistor murni. Jadi kita tulis di sini rangkaian R murni. Nah, atau resistor murni. Kita tulis nanti R ya. Nah, rangkaian resistor murni itu adalah rangkaian resistor yang dihubungkan dengan sumber atau tegangan bolak-balik. Ini resistor, simbolnya masih ingat kan? R. Kemudian R ini kita hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, cara menuliskannya itu atau cara menyimbolkannya seperti ini. Ini maksudnya adalah simbol dari tegangan bolak-balik. Nah, rangkaiannya seperti ini. Jadi hanya ada R saja.
Persamaannya, kalau misalkan ini V ya, ingat V itu persamaannya seperti ini, V maksin omega T. Persamaan untuk rangkaian resistor murni itu sama seperti rangkaian resistor pada tegangan DC. Jadi kita bisa menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I dikali dengan R. Nah, sudah seperti ini aja. V sama dengan I dikali R. Ini persamaan dasarnya. Nah, berikutnya ada hal yang penting di sini ya. Jadi, pada rangkaian resistor murni, nilai V dan I-nya atau V dan I-nya itu sefase. Karena apa? Karena ini, kita kembali ke grafik atas. V dan I itu kan berubah-ubah sesuai dengan fungsi sinusoidal ya. Jadi fungsi sinusoidal itu bisa sin, bisa cos, itu nggak masalah. Jadi dia itu periodik. Nah, pada rangkaian resistor murni, nilai V atau fungsi V dan fungsi I-nya itu sefase. Maksudnya gimana sih sefase itu? Artinya ya mereka itu fasenya sama. Kalau kita gambarkan dalam grafik itu bisa seperti ini nih. Kalau V-nya mulai dari 0 seperti ini misalkan V, maka I-nya juga akan mulai dari 0 ya. Kita bisa buat misalkan I-nya lebih kecil kayak gini. Nah, I-nya juga akan sama. Ini yang dimaksud dengan sefase itu seperti ini. Nah, misalkan yang merah ini I ya, kita gambar yang lebih rapi. Oke, seperti ini. Nah, ini sefase. Nah, berikutnya ada juga yang dikenal dengan namanya diagram fasor. Kalau ini kan dalam bentuk grafik ya. Ada juga namanya diagram fasor. Nah, kalau diagram fasor itu kita bisa menggambarkannya seperti ini. Kalau misalkan kita punya koordinatnya kayak gini ya. Jadi yang namanya sefase itu kalau misalkan posisi V di sini, ini yang kita gambar adalah vektor atau V maksimumnya, ini panjang ini menyandarkan V maksimum dan ini berubah-ubah terus, maka nilai I-nya juga akan di sini, vektor I-nya juga di sini. Nah, ini bisa kita gambarkan layaknya vektor gitu ya. Jadi misalkan ini V, I-nya di sini. Nah, kalau misalkan V-nya di sini, I-nya di mana? I-nya juga sama, satu garis dengan V. Ini maksud dari sefase itu seperti itu. Nah, kemudian V sama dengan I kali R. Kemudian kalau kita mau V maksimum itu ya juga sama dengan I maksimum dikalikan dengan R. Nah, jadi mirip ya, tinggal menambahkan indeks maksimum aja. Itu rangkaian resistor murni. Jadi poinnya adalah V sama I-nya sefase, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, berikutnya kita masuk ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian induktor murni. Jadi ada rangkaian resistor murni, kemudian yang kedua rangkaian induktor murni. Nah, induktor itu ya simbolnya seperti ini, seperti kumparan. Nah, kalau resistor itu punya hambatan atau resistansi, singkatannya simbolnya adalah R. Kalau induktor itu punya yang namanya induktansi. Induktansi itu L ya. Ini sudah dipelajari di materi sebelumnya di induksi elektromagnetik ya. Jadi ada L. L itu induktansi. Satuannya adalah Henry. Ini induktansi yang punya satuan Henry di sini. Nah, kemudian ini V sama. Persamaannya adalah, nah ini ya, perhatikan di sini mirip sekali dengan persamaan yang ada di sini. V sama dengan I kali R. Jadi tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Tetapi pada rangkaian induktor murni, hambatannya ini, rangkaian induktor murni ini, dia punya besaran yang mirip dengan hambatan. Ya, satuannya ohm. Yang kita sebut dengan namanya, dia punya namanya XL. Nah, apa itu XL? XL itu adalah reaktansi induktif. Reaktansi induktif. Nah, berapa besarnya XL? XL itu punya besar nilainya sama dengan omega dikalikan dengan L. Nah, satuan dari XL ini adalah ohm. Jadi satuannya ohm seperti satuan R ya. Persamaannya untuk rangkaian induktor murni sama dengan persamaan seperti rangkaian resistor murni. V sama dengan I kali R, tetapi R-nya diganti dengan XL. Jadi V sama dengan I dikali dengan XL. Nah, ini persamaan untuk rangkaian induktor murni. Oke. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada yang namanya omega ya. Omega itu nilainya itu sama dengan 2pi frekuensi ya, 2πf, atau kalau mau pakai periode juga kita bisa pakai 2pi dibagi dengan periode atau 2pi per T. Nah, omega itu kita bisa lihat juga dari persamaan tegangan dan arusnya. Jadi omega itu di mana? Di sini ya.
di depan T itu omega nih. Ini ada omega, ini juga ada omega. Jadi kalau misalkan di soal itu nanti diketahui fungsi I atau fungsi V, maka otomatis kita bisa tahu omeganya secara langsung. Oke, itu yang kedua ya, rangkaian induktor murni. Kemudian sifat dari rangkaian induktor murni. Nah, kalau pada rangkaian resistor murni itu V sama I-nya sefase, kalau rangkaian induktor murni dia punya sifat seperti ini teman-teman. Jadi pada rangkaian induktor murni itu V mendahului I sebesar 90 derajat. Mendahului I sebesar 90 derajat atau pi per 2 ya. Pi per 2. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan kembali sedikit ke rangkaian resistor murni ya. Jadi karena pada rangkaian resistor murni itu V sama I-nya sefase, maka persamaan V sama I-nya sama ini. Kalau kita mau buat persamaannya, V itu sama dengan V max sin omega T. Kemudian I-nya itu juga sama, I max sin omega T ya. Sudutnya sama. Ya, besaran sudut tuh ada yang di belakang sini nih. Ini besaran sudut sin omega T, omega T-nya ya maaf ya. Omega T ini juga omega T. Besaran sudutnya sama. Tetapi pada rangkaian induktor murni itu tidak sama. V-nya mendahului I sebesar 90 derajat. Maka kalau kita tulis persamaannya, V itu akan sama dengan V max, dia mendahului. Berarti sin omega T plus pi per 2 atau plus 90 derajat. Kemudian I-nya tertinggal, berarti I-nya adalah I max sin omega T. Ya, di situ perbedaannya ya. Jadi di sini ada plus pi per 2. Kalau kita gambarkan dalam grafik, maka kita akan peroleh grafiknya seperti ini untuk rangkaian induktor murni itu. Ini T, kemudian ini V, ini nanti bisa V, bisa I ya. Kita gambar dalam satu grafik aja. Jadi V-nya itu duluan 90 derajat, maka V-nya tidak mulai dari 0, tapi mulai dari puncak di sini. Nah, seperti ini. Ini persamaan V-nya. I-nya mulainya dari 0, jadi I-nya seperti ini ya. Nah, ini I-nya. Dengan persamaan ini, I max sin omega T, sedangkan V-nya adalah V max sin omega T plus pi per 2. Jadi dia mulainya dari atas nih. Kalau digambarkan dalam fasor, diagram fasor tadi, biar sama dengan atas ya, kita bisa gambarkan seperti ini, diagram fasornya. Jadi misalkan V-nya sudah sampai di sini, ini V, maka I-nya masih di sini, ketinggalan 90 derajat ya, ini I. Kalau misalkan V-nya sudah di sini, nah, misalkan ini V, maka I-nya di mana? I-nya tertinggal 90 derajat. I-nya baru di sini. Ini I. Jadi perbedaannya antara V dan I yang ada di ini, yang vertikal dengan horizontal ini juga 90 derajat. Kemudian V dan I yang ada di sini juga bedanya 90 derajat ya. Ini 90 derajat, yang ini juga 90 derajat. Jadi seperti itu. Kalau kita gambarkan dalam diagram fasor, itu rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian induktor murni. Kemudian yang berikutnya adalah rangkaian kapasitor murni. Jadi kapasitor itu nanti kita pakai simbol C ya. Materi kapasitor juga sudah dipelajari di bab sebelumnya. Ini rangkaian kapasitor murni. Nah, pada rangkaian kapasitor murni itu isinya adalah kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC tentunya ya. Jadi sumber tegangannya seperti ini. Simbolnya, kemudian ini C, kemudian kita hubungkan. Nah, pada rangkaian kapasitor murni mirip dengan rangkaian induktor murni. Kapasitor itu C ya, C itu adalah kapasitansi. C itu namanya adalah kapasitas kapasitor atau kapasitansi, sama aja. Satuannya adalah farad. Kalau induktor tadi satuannya Henry, kalau kapasitor nanti dia punya satuan kapasitansinya farad. Pada kapasitor itu mirip dengan induktor, dia punya besaran yang satuannya ohm ya. Besaran itu kita sebut dengan XL. XC. Di mana XC itu namanya reaktansi kapasitif. Jadi XC itu reaktansi kapasitif. Nah, reaktansi kapasitif ini punya satuan ohm. Jadi sama dengan R ya, satuannya ohm. Nilai dari reaktansi kapasitif atau XC itu adalah 1 per omega kali C. Nah, ini adalah nilai dari XC-nya. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan persamaan hubungan antara tegangan dan arusnya, yaitu V itu sama dengan I
dikali XC ya. V sama dengan I dikali R. Sama dengan yang di atas tadi. Kalau induktor itu I kali L, kalau kapasitor I kali XC. XC-nya adalah 1/, omega kali C ya, satuannya ohm. Seperti itu. Kalau mau maksimum tinggal ditambahkan aja V maksimum sama dengan I maksimum dikali XC. Nah, sifat dari rangkaian kapasitor itu adalah kalau induktor itu V-nya mendahului I, kalau kapasitor dibalik, I-nya mendahului V. Jadi di sini arus itu mendahului V, fasenya ya, mendahului V sebesar 90 derajat. Pi per 2 atau 90 derajat. Maka kalau kita gambarkan dalam bentuk fungsi dulu ya, dalam bentuk fungsi dulu, grafik ini T, kemudian ini nanti bisa V bisa I, I-nya duluan. Jadi kalau V-nya itu kita gambar di sini, ini V, maka I-nya mulainya nggak dari bawah, tapi dari atas ya, I-nya dari sini. Nah, ini I. Jadi I-nya itu mendahului sebesar 90 derajat. Jadi seperti itu bedanya. Kalau digambarkan dalam diagram fasor, ya, kita bisa gambarkan seperti ini. Ini misalkan diagram fasornya. Kalau V-nya itu di sini, ini V, maka I-nya sudah duluan. Di mana? Berarti di atas ini. I-nya mendahului sebesar 90 derajat. Kalau misalkan V-nya, kita ambil contoh yang lain ya. Misalkan V-nya di sini nih. V-nya udah sampai sini. Oh, ini V ya. Maka I-nya di mana? I-nya udah di bawah. Ya, karena I-nya mendahului 90 derajat. Jadi I-nya di bawah sini. Artinya dari sini ke sini itu 90 derajat, I-nya duluan, ini juga sama 90 derajat ya. I-nya mendahului V. Itu kalau digambarkan dalam diagram fasor. Nah, itu adalah 3 rangkaian yang murni dulu. Resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni. Sekarang kita akan rangkai atau akan kombinasikan dari kapasitor, induktor, dan resistor ya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu rangkaian RL. Jadi rangkaian resistor dan induktor R sama L seperti ini. Maka kalau kita gambarkan ini R, kemudian kita hubungkan dengan induktor L, dan kita hubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, ini R, kemudian sini L. Oke. Bagaimana cara menganalisisnya? Ya, kita tinggal kombinasikan tadi prinsip yang di atas ya. Jadi R itu punya hambatan, R itu sendiri, L itu punya hambatan tadi namanya XL ya. Di sini kita punya XL yang satuannya ohm ya. Kalau R itu kan masih Henry. Di sini XL satuannya ohm. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah mencari hambatan gabungannya. Ya, di sini kita punya namanya hambatan total. Hambatan gabungan atau hambatan totalnya. Nah, hambatan total dari rangkaian R sama L itu atau rangkaian yang lain nanti ya, yang penting digabungkan RL atau RC atau RLC nanti, itu kita sebut dengan hambatan total ini kita sebut dengan namanya impedansi. Jadi impedansi simbolnya adalah Z, itu tidak lain adalah R total atau hambatan total. Nilainya impedansi itu sama dengan akar dari, ya ini kita tidak jumlahkan secara langsung sharing enggak, tetapi di akar dari R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat ya. Jadi kalau mau digambarkan dalam diagram itu seperti ini ya. Kalau misalkan kita punya I-nya di sini ya, maka R itu kan V-nya mendahului ya. Jadi R itu posisinya di sini, XL itu posisinya di sini. Nah, XL kemudian kalau kita jumlahkan atau kalau kita resultankan, dia akan punya Z. Nah, Z itu adalah yang miring ini. Ini Z. Maka kita menggunakan Pythagoras, Z itu sama dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat. Jadi cuma seperti itu analisanya. Sama aja, cuma R-nya diganti dengan R total atau impedansi yang ada di sini. Nah, ini yang pertama ya. Besaran muncul yang tadi belum ada, yaitu namanya impedansi. Nah, berikutnya kalau sudah tahu impedansinya, maka persamaannya sama. V, kita pakai warna hitam aja ya. V itu sama dengan I dikali R total atau I dikali Z. Nah, ini adalah persamaan dari V totalnya. V yang ada di ujung-ujung sini, V total, I dikali Z. Nah, karena ini rangkaiannya seri, I-nya sama ya. Jadi I yang mengalir lewat resistor ini sama. Misalkan I juga yang mengalir lewat induktor ini juga akan sama, yaitu I. Maka kita bisa mencari tegangan dan
pada masing-masing resistor dan induktor. Kita sebut dengan VL dan VR. Ya, kita punya namanya VR. VR itu apa? VR itu tegangan yang ada cuma di resistor sini. Namanya VR. Nilainya berapa? Ya, I dikali R. Dan kita akan punya namanya tegangan yang ada di induktor ya. Kita sebut VL. Itu I dikali dengan XL ya. Jadi sama aja, cuma yang membedakan hambatannya di sini. Kalau pengen yang ada di resistor aja tinggal I dikali R, pengen yang ada di induktor aja tinggal I dikali XL. Nah, kita dapat tegangan masing-masing di resistor dan di induktor. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Antara Z ya dengan R dan dengan XL ini ya, atau antara I dengan V nanti, V-nya ada di sini ya nanti teman-teman. V-nya itu di sini nanti. V itu letaknya di sini, V. Ya, searah dengan Z ya, dia punya sudut di sini. Nah, sudutnya bukan lagi 90 derajat lagi seperti tadi ya, tapi punya sudut theta. Sudut theta itu kita sebut sebagai sudut fase. Sudut fase. Atau perbedaan fase antara V dan I ya di sini. Theta. Berapa nilainya? Kita bisa cari pakai tangen ya. Tan theta itu sama dengan, lihat dari tan theta itu bisa kita lihat panjangnya sini R, panjangnya sini XL. Jadi tan theta sama dengan R dibagi dengan XL. Atau mau pakai cos juga boleh ya. Cos theta itu berarti R dibagi dengan Z. Oke, seperti itu. Jadi kita dapat sudut fasenya tan theta itu sama dengan R dibagi dengan XL. Oke, sudah dapat ya. Karena ini itu rangkaian RL, ya ingat R itu I dan V-nya sefase, kemudian L itu V-nya mendahului I. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini, maka persamaannya nanti V itu sama dengan V max sin omega T plus theta. Nah, karena dia mendahului. Kemudian kalau I-nya itu adalah I max sin omega T. Nah, ini adalah persamaan V dan I pada rangkaian RL ya. Jadi mirip aja dengan rangkaian yang murni tadi, cuma ketambahan impedansi di sini. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah rangkaian RC. Jadi rangkaian antara R dengan kapasitor. Resistor dengan kapasitor. Berarti kita gambar resistornya seperti ini dan kita hubungkan dengan kapasitor. Oke, ini adalah sumber tegangannya. Ini R, kemudian sini C, ini sumber tegangan. Ingat, C itu punya XC ya, yang satuannya ohm. Maka di sini juga akan muncul yang namanya impedansi juga atau hambatan totalnya. Jadi impedansinya adalah, atau Z-nya itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Perbedaannya cuma itu aja kan. Kemudian persamaannya V total itu sama dengan I dikali Z, arus dikali dengan hambatan totalnya atau impedansinya. Oke, kita punya ini. Kalau kita ingin tahu tegangan pada ujung-ujung resistor dan ujung-ujung kapasitor, kita akan punya VC dan VR ya. VR itu sama dengan I dikali R, kemudian VC-nya itu sama dengan I dikali XC. Nah, untuk mencari I-nya nanti kita bisa pakai yang I kali Z dulu. Nanti baru bisa mencari yang tegangan masing-masing di resistor dan di kapasitor. Oke, kalau kita gambar, perhatikan tadi ya, pada rangkaian kapasitor itu arusnya mendahului tegangan. Jadi, kalau misalkan kita gambarkan seperti ini, biar sama dengan atas ya. Oke. Nah, kalau R-nya di sini, ya, kita buat arusnya itu ada di RI, arusnya mendahului, maka V-nya ada di bawah sini. Kenapa? V-nya ketinggalan. Karena arusnya mendahului ya, arusnya mendahului V. Kemudian ini di sini R, berarti di sini ada XC ya. Di sini ada XC. Nah, XC itu, oh maaf ya, seperti ini dulu. Ini R, sini ada XC. Seperti ini. Maka kita bisa cari nilai Z-nya dulu. Kita bisa cari Z-nya, itu Z-nya ke sini. Nah, ini Z, V-nya ada di sini. Ya, berarti I-nya duluan sebesar berapa? Sebesar theta di sini. Nah, mirip, maka kita bisa mencari sudut fasenya. Sudut fasenya itu
atau tetanya itu sama dengan pakai tangen ya. Jadi tan theta itu sama dengan, kita lihat gambar geometri segitiganya ya. Tan theta itu berarti sama dengan XC dibagi dengan R ya. XC per R. Oke. Jadi kenapa ini XC-nya ke bawah dan R-nya ke atas ya? Karena pada rangkaian kita buat I-nya itu yang sama dengan R ya. Pada rangkaian kapasitif arusnya akan mendahului tegangan. Nah, arusnya mendahului tegangan, maka arusnya kita gambarkan kalau misalkan di sini I, berarti R-nya ada di yang sama dengan I, maka XC-nya akan ada di bawah seperti ini ya. Oke, kita punya tan theta-nya adalah XC per R. Persamaannya untuk V-nya itu berarti V max sin omega T. Kemudian untuk I-nya dia mendahului sebesar theta, berarti I max sin omega T plus theta. Sin omega T plus theta. Nah, itu untuk rangkaian RC ya, mirip dengan rangkaian RL. Oke, sekarang kita akan gabungkan ketiganya, yaitu rangkaian RLC. Ya, ini kita gabung. Jadi ada rangkaian R, kemudian L, dan C. Kalau digambarkan akan seperti ini. R. Oke, terlalu panjang ya. Ini R, ini L, dan ini C. R, L, C. Kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Oke, kita dapat ini. Nah, sama ya. L itu punya XL yang satuannya ohm, C itu punya XC yang satuannya juga ohm. Maka di sini kalau kita gambarkan untuk memudahkan ini, teman-teman lihat nih, XC ke bawah, XL ke atas kan. Nah, kita gambarkan itu dulu untuk tahu nanti impedansinya bagaimana. Nah, R-nya kita gambar di sini, XL-nya kita gambar ke atas, XC-nya kita gambar ke bawah seperti ini. Ya, ini untuk visualisasi aja. Nah, berarti sekarang impedansinya itu Z-nya itu sama dengan akar dari R kuadratnya itu sama tuh. Akar dari R kuadrat ditambah dengan, nah ini kan satu ke atas satu ke bawah. Kita nggak tahu nih. Kalau misalkan XL-nya besar, misalkan gini ya, XL-nya panjang nih, XL, tapi XC-nya kecil. Ini XC. Berarti XL-nya lebih gede daripada XC, maka ini R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Ya, kenapa? Karena XL-nya lebih gede daripada XC. Atau kebalikannya, bisa juga kayak gini, XC-nya yang besar, XL-nya yang kecil. Ya, nilai XL-nya lebih kecil seperti ini. Maka nilai Z-nya bisa kita pakai meskipun sama nanti nilainya ya. Kalau teman-teman pakai mutlak dikuadratkan itu secara nilai sama. Tapi ini punya arti yang sedikit berbeda ya. Jadi Z-nya itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XC min XL kuadrat. Ya, perbedaannya cuma di XC min XL atau XL min XC. Nah, sekarang kita identifikasi karakteristik dari rangkaian ini. Untuk yang pertama ini, XL-nya lebih besar daripada XC. Artinya, induktornya, reaktansi induktifnya itu lebih besar daripada reaktansi kapasitif. Maka rangkaian ini bersifat atau sifat dari rangkaian RLC ini namanya rangkaian yang bersifat induktif. Karena XL-nya lebih gede. Sedangkan yang kedua, XC-nya lebih besar daripada XC ini, daripada XL. Maka karena yang kapasitornya yang lebih besar, kapasitif ya, maka sifat rangkaiannya adalah rangkaian kapasitif. Nah, kalau nilai Z-nya baik itu induktif atau kapasitif itu sama aja karena ini dikurangkan dan dikuadratkan kan, jadi nggak akan berefek pada nilai, tetapi sifat rangkaiannya yang berbeda ya, induktif dan kapasitif. Apa artinya induktif? Induktif itu artinya tegangannya mendahului arus. Kalau kapasitif, tegangannya itu tertinggal dari arus atau arusnya yang mendahului. Berikutnya, oke, ini saya tulis dulu ya. Ini yang bersifat induktif, kemudian ini yang bersifat kapasitif. Kapasitif. Dan bagaimana jika XL dan XC-nya itu sama? Jadi XL-nya misalkan saya gambar segini, XC-nya itu sama. Nah, yang ketiga ini ya, kita tulis dulu. XL-nya itu sama dengan XC. Nah, artinya apa? Kalau XL-nya sama dengan XC, maka yang belakang ini jadi 0 kan?
XL min XC besarnya sama, maka 0. Maka kalau XL-nya sama dengan XC, Z-nya itu tinggal akar dari R kuadrat aja. R kuadrat ditambah 0 kuadrat. Atau akar dari R kuadrat itu R. Jadi Z-nya sama dengan R. Ini kalau pada XL-nya sama dengan XC. Nah, pada kasus ketiga ini yang XL sama dengan XC itu, sifat rangkaiannya atau rangkaian ini berada pada keadaan namanya resonansi. Nah, keadaannya namanya resonansi. Pada keadaan resonansi itu Z-nya sama dengan R. Maka sifatnya ini seperti rangkaian R murni. Karena hambatan totalnya itu sama dengan hambatan R ini. Ya, tidak pakai impedansi yang melibatkan XL dan XC, tetapi cuma melibatkan resistor. Itu keadaan atau kondisi pada saat terjadi resonansi. Syaratnya adalah XL-nya sama dengan XC. Oke, itu mengenai impedansinya ya. Untuk persamaannya itu sama saja ya dengan yang tadi. V itu sama dengan, oke saya tebelin ya, jadi V itu sama dengan I dikalikan dengan Z, sama. V itu I kali Z kalau mau mencari V total ya, I dikali Z. Kalau mau mencari V yang masing-masing, maka tinggal disesuaikan aja. Kalau mau VR berarti I dikali R. Kalau mau VL berarti I dikali XL. Kalau mau VC itu berarti I dikali XC. Ya, tinggal dipecah aja seperti ini. Dengan menggunakan Z-nya adalah ini ya, bisa yang pertama atau yang kedua itu secara nilai sama, dan yang ketiga lihat apakah dia resonansi atau tidak. Maka nilai Z-nya bisa ditentukan. Itu persamaan untuk tegangan dan arus bolak-balik. Nah, maka persamaan V dan I-nya itu berubah-ubah. Oke, sebelumnya kita cari dulu sudut fasenya ya. Sebelum ke persamaannya kita cari dulu yang namanya sudut fasenya dulu. Jadi sudut fasenya atau tetanya itu kita bisa hitung pakai seperti ini. Untuk memudahkan kita pakai gambar lagi ya. Jadi kita gambar seperti ini. Nah, ini R ya, R-nya kita gambar yang mendatar aja sebagai acuan. R, ini XL, yang ke atas ini XC. Nah, pada kasus yang pertama misalkan XL-nya lebih gede daripada XC, maka kan akan jadi seperti ini ya. Karena XL-nya lebih gede, maka kita bisa gambarkan yang ke atas sana setelah dikurangi. Ini berarti XL min XC. Ya. Kemudian yang ke sini itu R. Maka sudut fasenya mana? Sudut fasenya ini. Kalau kita gambar, nah ini Z kan? Ini Z, sudut fasenya ini. Tegangannya mendahului, ini V. Berarti sudut fase itu bisa kita hitung tan theta itu sama dengan XL min XC dibagi dengan R. Itu kasus yang pertama ya, kalau XL-nya lebih gede daripada XC. Kasus yang kedua pun sama aja, cuma nanti XC-nya lebih besar, maka kalau digambarkan akan seperti ini ya. Coba kita nggak usah gambar XL sama XC-nya lagi, kita langsung gambar yang warna merahnya ini. Kalau XC-nya lebih besar, berarti kan dia ke bawah. Ini berarti XC min XL, R-nya ke sana. Impedansinya atau Z-nya di sini. Nah, V-nya di sini berarti. Sudutnya ini tetanya. Sama kan? Berarti kalau kita mau hitung tan tetanya sama dengan XC min XL, ya tinggal dibalik aja, dibagi dengan R. Pembedanya adalah yang bawah ini adalah kapasitif, yang atas ini adalah induktif. Jadi nanti yang mendahului V-nya, kalau yang atas berarti kalau kita mau menggunakan persamaan ini ya, oke nggak usah digaris, kita pakai yang lebih tipis saja. Untuk yang atas itu induktif. Ingat kalau rangkaian induktif itu V-nya mendahului, berarti V itu sama dengan V max sin omega T plus theta. I-nya itu sama dengan tertinggal, berarti I max sin omega T. Nilai tetanya itu nanti kita akan dapatkan nilai yang sama, yang membedakan hanya nanti penempatan di V dan I-nya aja. Kemudian untuk yang bawah itu kan XC-nya lebih gede, maka sifatnya adalah kapasitif. Nah, kalau sifat rangkaian itu kapasitif, berarti V-nya tertinggal. Jadi V sama dengan V max sin omega T, I-nya yang duluan, berarti I sama dengan I max sin omega T plus theta. Oke. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk mencari sudut fasenya
kita bisa pakai tan theta sama dengan XL min XC atau XC min XL dibagi dengan R ya. Oke, berikutnya kita akan menentukan yang namanya frekuensi resonansi ya. Jadi pada RLC itu karena ada peristiwa yang namanya resonansi nih di sini, maka kita bisa menghitung frekuensi resonansinya dengan cara ya frekuensi resonansi, dan ini hanya terjadi pada rangkaian RLC ya. Pada RL tidak mungkin, pada RC juga tidak mungkin, atau F ya. Frekuensi resonansinya bagaimana cara mendapatkannya? Ya kita mulai dari syaratnya. Dia bisa menjadi resonansi kalau XL-nya sama dengan XC. Maka kita bisa tulis XL itu sama dengan XC. XL itu omega L, XC itu seper omega C ya. Oke, L-nya kita pindah ke bawah, omeganya ke atas. Berarti ini kalau dikalikan kan omega kuadrat sama dengan 1 per L-nya pindah bawah, LC. Berarti omeganya sama dengan akar dari 1 per LC kan. Padahal nilai omega itu adalah 2πf ya. Dengan menggunakan omega sama dengan 2pi kali frekuensi, maka kita dapatkan 2pi frekuensi sama dengan akar 1 itu 1 dibagi akar LC-nya tetap kita akar ya. Maka frekuensi resonansinya sama dengan 1 per 2pi. Nah 2pi-nya pindah ke sini jadi 1 dikali seper akar LC. Atau ditulis yang lebih rapi, kita dapat nilai frekuensi resonansinya adalah 1 per 2pi akar LC. Nah kita dapat persamaan untuk frekuensi resonansi untuk rangkaian RLC. Oke, jadi itu tentang rangkaian pada arus AC dan arus AC atau arus bolak-balik ya. Rangkaian arus dan tegangan pada AC atau arus bolak-balik. Oke, berikutnya nanti kita akan coba untuk mengerjakan beberapa latihan soal ya untuk mempermudah atau memperdalam konsep atau materi yang sudah kita pelajari. Oke, sekarang kita akan coba soal latihan ya. Untuk topik tegangan dan arus bolak-balik kita mulai dari soal yang pertama. Kita lihat dulu soalnya. Sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 5 Henry dipasang pada arus bolak-balik yang berfrekuensi 50 Hz ya. Tentukan reaktansi induktifnya. Oke, jadi di sini kita mempunyai nilai dari L ya. Induktansi itu kan L. Jadi L-nya itu sama dengan 5 Henry, kita tulis 5H seperti ini. Kemudian frekuensinya adalah 50 Hz. Yang ditanyakan di sini adalah reaktansi induktif atau XL. Nah, XL-nya berapa nih di sini? Oke, kita ingat-ingat kembali ya materi yang sebelumnya bahwa nilai XL itu sama dengan omega dikalikan dengan L. Dengan nilai omega itu sendiri adalah 2 dikali pi dikali frekuensi. Maka kita bisa dapatkan nilai XL-nya ya. Omeganya berarti, atau kita tulis saja di sampingnya atau di bawahnya sini ya. Jadi XL sama dengan 2 dikali pi dikali 50 dikali dengan L-nya 5 Henry. Nah ini ya, jadi kita dapat nilai XL-nya. Mudah sekali, jadi XL-nya adalah 500 pi. Satuannya apa? Satuannya adalah ohm ya. Kalau mau diganti nanti pi-nya bisa ganti dengan 3,14 sekian ya. Jadi bisa menggunakan pi, atau silakan teman-teman bisa ganti nilai pi-nya dengan pi yang dalam radian yang sudah biasa kita pakai, yaitu 3,14. Ya, itu dia soal yang nomor 1. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah kapasitor dipasang pada arus bolak-balik dari generator yang rotornya melakukan putaran dengan kecepatan angguler 80 radian per second. Oke, di sini kita punya nilai omega ya. Karena satuannya di sini 80 radian per second, ini satuannya radian per second, maka itu adalah nilai omega, yaitu 80 radian per second. Tentukan kapasitas kapasitor tersebut jika reaktansi kapasitifnya 25 ohm. Jadi kita tahu XC itu sama dengan 25 ohm. Pertanyaannya adalah kapasitas kapasitornya atau C-nya itu berapa? Nah ini mirip dengan soal yang nomor 1 tadi. Kita tinggal menggunakan persamaan XC itu sama dengan 1 per omega dikali C ya. XC-nya itu 25, kemudian 1 dibagi omeganya di sini 80, kemudian dikali dengan
C. Nah, kita akan mencari nilai C-nya. Nah, ini tinggal pekerjaan secara matematik aja. Jadi, kita kalikan ke atas semua ya. Jadi 25 dikali dengan 80 C sama dengan 1 nih. Berarti C-nya adalah 1 dibagi dengan 25 kali 80. Nah, 25 kali 80 itu adalah 200. 200 kita tambahkan 01, berarti 1 per 2000 ya. Nah, jadi C-nya adalah 1 per 2000 farad ya. Atau kita bisa sederhanakan, ini kan akan sama dengan seperti ini ya. Jadi 1 per 2-nya kita tulis, 1 per 2 dikali 10 pangkat nih, 1000-nya kita bawa ke atas, jadi pangkat minus 3 kan. 1 per 2 itu 0,5. Nah, 1 per 2 itu kan 0,5 nih. 0,5 kali 10 pangkat min 3 itu kan akan sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4 farad ya. Jadi nilai C-nya adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 4 farad. Oke, itu soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, suatu rangkaian RL ya. Oke, jadi kita sudah masuk ke rangkaian kombinasi. Di sini antara R dan L dihubungkan dengan tegangan AC dari 350 volt ya. Jadi di sini kita punya nilai V-nya, V efektifnya itu sama dengan 350 volt. Kemudian diketahui besar hambatan murni. Jadi R-nya itu sama dengan 30 ohm. Dan reaktansi induktifnya berarti XL, karena dia satuannya ohm ya, XL-nya sama dengan 40 ohm. Dan arus mempunyai frekuensi 200 per pi hertz, jadi frekuensinya sama dengan 200 dibagi pi hertz. Nah, kita punya data ini ya teman-teman ya. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah tentukan impedansinya atau nilai Z-nya. Ingat pada rangkaian RL kita punya nilai Z ya, RL itu kan antara R gini dengan induktor ya. Jadi ini R, ini L. Nilai Z-nya itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat ya. Nah, nilai R kuadratnya itu 30, XL-nya 40. Berarti itu kan triple Pythagoras ya. 30 kuadrat itu 900 ditambah 40 kuadrat itu 1600 ya. Jadi 2500, kemudian kita akar kuadrat jadinya 50 ohm. Oke, kita dapat nilai dari Z-nya. Kemudian kita akan mencari arus pada induktor. Nah, karena ini rangkaiannya seri, arus yang melewati resistor itu sama dengan arus yang melewati induktor ya. Karena rangkaiannya seri, sama dengan arus totalnya. Maka sama aja kita akan mencari nilai arus total. Kita gunakan persamaan V sama dengan I dikali dengan Z ya. V-nya adalah 350. Kemudian I-nya itu kita cari dan Z-nya adalah 50. Maka kita coret aja ini, kita dapat I-nya itu 7 ampere ya. Jadi kita dapat arusnya adalah 7 ampere. Artinya apa? Artinya arus yang melewati resistor itu 7 ampere dan arus yang melewati induktor juga nanti akan 7 ampere. Sama aja karena dia rangkaiannya seri ya. Kemudian pertanyaan yang C, kita diminta untuk mencari beda potensial antara ujung-ujung resistor atau VR. Ya, karena kita udah tahu arusnya nih 7 ampere, maka untuk mencari VR kita tinggal gunakan persamaan I dikali dengan R ya. I-nya 7, kemudian kita kali dengan nilai resistornya adalah 30 ohm. 7 dikali 30, maka jawabannya adalah 210 volt ya. Dan yang terakhir, pertanyaan yang D, kita diminta untuk mencari beda potensial antara ujung-ujung induktor, berarti VL. VL itu apa? VL itu berarti I dikali dengan XL ya. Nilai I-nya adalah 7, kemudian dikali XL-nya tadi 40. 7 dikali 40, maka sama dengan 280 volt. Nah, jadi seperti itu ya untuk menganalisis rangkaian RL. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu, pasti harus tahu nilai Z-nya. Kemudian harus tahu nilai I-nya. Kalau udah tahu 2 poin ini, maka yang lain pasti bisa dicari dengan mudah ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah kapasitor dihubungkan seri dengan resistor dari 30 ohm dan dipasang pada tegangan AC 220 volt ya. Jadi di sini rangkaiannya adalah kapasitor dan resistor yaitu RC. Kalau yang tadi adalah RL, sekarang kita akan lihat rangkaian yang RC. Kemudian di sini diketahui bahwa reaktansi kapasitornya adalah 40 ohm, tentukan arus pada rangkaian. Jadi di sini kita punya
hambatan ya, R, kemudian dihubungkan dengan C seperti ini. Untuk nilai R-nya kita punya 30 ohm dan nilai reaktansi kapasitifnya atau reaktansi kapasitornya berarti XC ya. XC-nya itu 40 ohm. Kemudian dia dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. V itu nilainya sama dengan 220 volt ya. Nah, berarti sekarang pertanyaan yang pertama bisa kita jawab, yaitu arus pada rangkaian. Kita bisa gunakan persamaan V sama dengan I dikali Z ya. I dikali Z. Nah, masalahnya kita belum tahu nilai Z ya. Kita hitung dulu aja nilai Z-nya ya. Jadi nilai Z-nya bisa kita cari pakai Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat ya. Kemudian kebetulan angkanya sama nih, 40 ohm dan 30 ohm ya, triple. Maka kita mudah mendapatkan nilai Z-nya yaitu 50 ohm. Berarti kita bisa masukkan di sini ya, nilai V-nya adalah 220 sama dengan I dikali Z-nya 50 ohm. Oke, berarti I-nya adalah 22 per 5 atau 4,4 ya. I-nya sama dengan 22 per 5 arusnya. Atau kita bisa tulis arus sama dengan 4,4 ampere. Nah, dapat ya nilai arusnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, oke ini untuk menjawab yang A dan menjawab yang B kita diminta untuk mencari sudut fase ya, theta antara arus dan tegangan dalam rangkaian. Nah, untuk mencari sudut fase pada rangkaian RC kita bisa gunakan tan theta ya, ingat ya, untuk gambarnya tan theta itu sama dengan XC dibagi dengan R. XC-nya itu adalah 40, R-nya adalah 3. Jadi 40 per 30 ya. 40 per 30 itu 4 per 3. Nah, tan theta itu 4 per 3. Berarti tetanya berapa? Tetanya adalah arkes tangan 4 per 3, yaitu 53 derajat ya. Karena tan 53 itu 4 per 3. Nah, jadi seperti itu untuk rangkaian yang RC. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan diagram rangkaian RLC berikut ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kombinasi R dan L dan C ya. Kita punya R 12 ohm, kemudian L-nya 0,075 dan C-nya 500 mikrofarad. Jika 1 mikrofarad adalah 10 pangkat min 6 farad ya, tentukan kuat arus maksimum dari rangkaian tersebut. Nah, jadi kita diminta mencari I maksimum. Kita tahu nilai R-nya adalah 12 ohm. Kemudian kita tahu nilai L-nya adalah 0,075 dan kita tahu nih fungsi V-nya adalah 26 sin 200T. Artinya apa? Kalau kita punya V sama dengan 26 sin 200T, berarti yang angka 26 ini adalah V maksimumnya. Jadi 26 adalah V maksimum dan angka yang di depan T ini yang 200 itu tidak lain adalah omeganya ya. Kita tahu omeganya sama dengan 200 radian per sekon. Berarti dari sini kita bisa dapat nilai XL. XL itu omega dikali L ya. Maka akan sama dengan omeganya adalah 200 dikali dengan 0,075 ya, atau 75 per 1000. Nah, akan lebih mudah kita buat gini. Jadi 200-nya kita coret dengan 1000 ini dapat 5 ya. Jadi 75 dibagi 5 itu sama dengan 15. Jadi XL-nya adalah 15 ohm. Dengan cara yang sama kita bisa dapat XC ya. XC itu sama dengan 1 per omega kali C. Jadi 1 dibagi omeganya adalah berapa tadi? 200. Kemudian nilai C-nya 500 mikrofarad. Jadi 500 kali 10 pangkat min 6. Oke, 10 pangkat min 6-nya kita pindah ke atas ya. Jadi 10 pangkat 6 atau 1 juta dibagi dengan 200 dikali 500 itu 1 0 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4, 10 pangkat 5 atau XC-nya sama dengan 10 pangkat 1 ya, 10 ohm. Nah, maka untuk mengetahui arus maksimum kita bisa gunakan persamaan V maksimum sama dengan I kali R. I-nya maka otomatis akan jadi I maksimum. I maksimum dikali R. Nah, maaf, bukan dikali R, dikali Z ya, dikali impedansi. Nah, kita akan cari dulu nilai impedansinya. Nilai Z-nya kita bisa cari, Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah, kita lihat siapa yang besar. XL-nya 15, XC-nya 10. Berarti XL dikurang XC ya.
dan karena di sini XL-nya lebih besar daripada XC, maka sifat rangkaian ini adalah rangkaian induktif, bersifat induktif ya. Berarti dapat nilai Z-nya sama dengan akar dari R kuadrat itu 12 kuadrat 144 ditambah XL min XC, berarti 15 dikurang 10 itu 5 kuadrat ya. 144 ditambah 25 itu 169. Jadi Z-nya 13 ohm. Nah, kita dapat nilai Z-nya 13 ohm. Kita masukkan ke sini, V maksimumnya adalah 26 sama dengan I maksimumnya kita cari dikali Z-nya sama dengan 13. Nah, otomatis I maksimumnya akan kita dapatkan nilainya sama dengan 2 ampere ya. Jadi seperti itu untuk menganalisis rangkaian RLC. Nah, kalau sudah mengetahui I maksimum, bisa nggak kita mencari I-nya ya? Bisa aja. Cari I-nya kita bisa gunakan ya, kita perluas ini konteks soal ini. Kalau mau mencari I efektif atau I biasa ya, I efektif atau I biasa, itu tinggal I maksimum dibagi akar 2 kan. Jadi I max dibagi dengan akar 2. Nah, berarti I efektifnya sama dengan 2 per akar 2. Nah, kalau sudah tahu I efektif, maka kita bisa mencari VDR ya, bisa mencari VR di sini kalau mau dibutuhkan. VR itu berarti I dikali R, kita gunakan I efektif. VL di sini itu adalah I dikali XL, dan VC yang ada di sini itu adalah I dikali XC. Seandainya pertanyaannya membutuhkan nilai dari VR, VL, dan VC, kita bisa cari asalkan kita sudah tahu nilai dari I efektifnya. Oke ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Rangkaian RLC mengalami resonansi pada frekuensi 100 MHz jika induktor pada rangkaian sebesar 10 mH. Besarnya kapasitansi kapasitor yang digunakan adalah titik-titik. Oke, jadi ini masih rangkaian RLC dan peristiwanya mengalami resonansi. Artinya apa? Kalau resonansi itu nilai XL-nya sama dengan XC ya. Sudah kita buktikan juga bahwa dalam resonansi kita punya persamaan, frekuensinya adalah 1/2pi akar atau 1/2pi dikali 1 per akar LC ya. Teman-teman bisa cek nanti di penjelasan yang materi ya. Frekuensinya adalah 100 MHz, artinya 100 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1 dibagi dengan 2pi. Nanti kita jawab dalam pi aja. Kemudian dikali 1 per akar L-nya adalah 10 mH. Jadi 10 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan dengan C. Yang ditanyakan adalah kapasitansi kapasitor atau nilai dari C-nya berapa farad nanti ya. Oke, kita tinggal hitung nih bentuk matematika yang seperti ini. Ini kan bisa kita rubah 100 MHz itu 10 pangkat 8 ya. 10 pangkat 8 sama dengan 1/2pi dikali 1 per akar dari 10 pangkat min 2 ya, karena ini 10 kali 10 pangkat min 3, jadi 10 pangkat min 2 dikali C. Nah, caranya adalah kita kuadratkan sisi ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Jadi 10 pangkat 16 yang ruas kanan sama dengan yang ruas kiri yang ruas kanannya berarti 1/4pi kuadrat karena kita kuadratkan. Yang sebelahnya lagi akarnya hilang ya, 1 kuadrat 1, ini 10 pangkat minus 2 dikali C. Oke, tinggal kita tukar posisi, jadi C-nya sama dengan 1 dibagi 4pi kuadrat gini ya, 1 dibagi 4pi kuadrat kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 16 ya. Sangat kecil di sini nanti. Jadi ini 10 pangkat 14, jadi 1/4pi kuadrat, 1/4pi kuadrat kali 1/10 pangkat 14 ya, atau 1/4pi kuadrat kali 10 pangkat min 14 farad. Nah ini ya, jadi angkanya seperti ini, tinggal diselesaikan dengan menggunakan kalkulator kalau diizinkan ya. Oke ya, seperti itu penjelasan materi secara singkat ya, karena kita hanya membahas poin-poin pentingnya saja dan beberapa latihan soal yang sudah kita kerjakan. Ada 6 latihan soal, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami materi arus AC dan tegangan AC ini. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.